belajar hukum bacaan izhar dan ikhfa. Nah, ini ya. Ini materi kita kalau di buku ngaji itu jilid 5. Yang sekarang dipelajari Nazira jilid 5. Sekarang Nazira sudah jilid 5, ya. Nanti akan belajar tentang hukum bacaan izhar dan ikhfa. Apakah itu hukum bacaan izhar dan ikhfa? Sekarang kita baca dulu. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada anak sedang belajar mengaji. Ya. Ada belajar mengaji. Di dalam Al-Qur'an itu ada hukum-hukum bacaan yang harus diperhatikan. Ya, kalau kemarin di jilid 3 kita belajar tentang bacaan panjang dan pendek. Bacaan panjang itu disebut dengan bacaan mat. Ya, masih ingat ya? Bacaan panjang disebut dengan mat. Tandanya apa? Kalau ada alif, fathah diikuti alif. Ya. Kalau fathah saja dibacanya ma. Tapi kalau diikuti alif jadi panjang. Ma. Ya. Kalau harokat kasroh dibaca pendek mi. Ya. Kalau ketambahan ya sukun jadi panjang mi. Ya. Itu namanya bacaan mat. Kalau harokat dhammah saja pendek mu. Ya, mu pendek. Tapi kalau setelah harokat dhammah tadi diikuti wawu sukun, maka jadi panjang mu. Itu ya. Kemarin di jilid 3 kita belajar tentang bacaan mat atau bacaan panjang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum nun mati. Nah, hukum nun mati. Ya, ada berapa? Ada 4. Ada ikhfa nih, yang artinya sembunyi. Kemudian ada idgham yang artinya memasukkan. Kemudian ada iklab yang artinya tukar, dan ada izhar yang artinya jelas. Ya. Kalau sesudah nun mati dan tanwin itu bertemu dengan huruf 6, ya, bertemu dengan huruf 6. Apa saja hurufnya? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya, maka harus dibaca jelas. Melafadzkan sebutan nun dengan jelas tanpa dengung. Namanya bacaan izhar. Ini izhar artinya jelas. Nunnya atau tanwinnya itu terdengar jelas. Ya, kemudian ada lagi hukum bacaan iklab. Iklab artinya tukar. Ya, hurufnya hanya ada 1, yaitu huruf ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka harus gimana? Menukar sebutan nun kepada mim. Ya, nunnya tadi berubah jadi bunyinya jadi mim. Ya, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka nunnya tadi atau tanwinnya tadi hilang. Ya, berubah jadi apa? Mim. Bunyinya jadi mim. Kemudian yang ketiga, ada hukum bacaan idgham. Artinya memasukkan. Ada 6 huruf. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, wawu, ya, ro, dan lam, maka harus dibaca dengan memasukkan atau menggabungkan suara nun ke dalam huruf yang 6 tadi itu. Kemudian yang selanjutnya ada hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya apa? Sembunyi. Maksudnya apa sembunyi? Kalau ada huruf nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf yang 15,
Huruf yang 15 itu berarti sisanya huruf ini tadi ya. Ya, sisanya huruf-huruf ini tadi. Maka bunyinya harus apa? Menyembunyikan atau menyamarkan sebutan nun sebelum bertemu huruf sesudahnya. Ya, jadi nunnya itu harus disembunyikan atau disamarkan. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang biar lebih paham, kita baca dulu. Siapa yang sudah lancar membaca Al-Quran? Nah, kalaupun sudah lancar membaca Al-Quran, kita tetap harus apa? Belajar. Belajar Al-Quran itu nggak ada habisnya. Ya, belajar Al-Quran itu nggak ada berhentinya, nggak ada selesainya. Kalau sekarang Nazira belajar membaca Al-Quran, ya, masih jilid 5. Nanti kalau sudah Al-Quran, ya, kalau sekarang kan masih Iqra. Nanti kalau sudah Al-Quran, ya, belajar lagi, ya, terus belajar. Kalau sudah lancar baca Al-Quran, belajar mengartikan, belajar memahami artinya, ya. Kalau sudah lancar lagi, kalau sudah bisa memahami artinya, belajar apa lagi? Banyak sekali dari Al-Quran itu yang bisa dipelajari. Ya, jadi belajar Al-Quran itu nggak ada habisnya, gitu ya. Nah, belajar Al-Quran itu harus dengan menggunakan tajwid. Tajwid itu hukum-hukum bacaan, ya. Jadi nggak boleh asal baca, nggak boleh asal baca sembarangan. Ada apa? Ada aturannya, ya. Nah, aturan-aturan di dalam membaca Al-Quran tadi itu yang dinamakan dengan ilmu tajwid. Ya, ilmu membaca Al-Quran. Kapan harus dibaca panjang? Kapan harus dibaca dengung? Ya, kapan harus dibaca tidak dengung? Itu nanti kita pelajari di pelajaran tajwid. Nah, pada waktu membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan tata cara yang berlaku. Nah, di antara hal penting yang harus diperhatikan adalah pengetahuan tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Namanya ilmu apa? Ilmu tajwid. Apakah ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Nah, hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Ya, kita belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Artinya, kalau sudah ada satu orang di desa ini, ya, yang sudah belajar tajwid, maka orang-orang lain di desa itu sudah gugur kewajibannya, tidak berdosa lagi. Tapi ini hukum belajar tajwid. Tapi hukum membaca Al-Quran dengan ilmu yang benar itu adalah fardu ain. Jadi wajib, ya, wajib hukumnya membaca Al-Quran dengan benar. Karena apa? Karena kalau membacanya salah, nanti artinya juga jadi salah. Nah, ini yang harus kita hati-hati betul. Ya, contoh yang paling sederhana aja. Kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Ya, tapi kalau kita salah membacanya Bismillahirrohmanirrojim, padahal cuman beda rohim sama rojim, ya, cuman beda satu titik aja, itu artinya sudah jauh berbeda. Rohim itu artinya maha penyayang, ya. Tapi kalau rojim artinya apa? Terkutuk. Nah, ini sudah jauh beda. Padahal cuman beda apa? Beda titik aja. Rohim sama rojim. Cuman beda titik satu aja kecil. Tapi artinya sudah beda jauh, ya. Rohim artinya maha penyayang. Kalau rojim artinya apa? Terkutuk. Nah, sudah beda jauh, ya kan? Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita asal-asalan membaca Al-Quran. Gitu ya. Sekarang sudah tahu ya kenapa kok anak-anak itu disuruh belajar ngaji. Ya, kenapa kok
Umi sama Abi nyuruh Nazira belajar ngaji. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu hukumnya wajib. Sudah tahu ya, kalau wajib itu berarti harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti apa? Berdosa. Itu ya. Oke. Nah, dalam ilmu tajwid kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun. Nun sukun berarti nun yang di atasnya ada harokat sukun. Ya, harokat sukun sudah tahu ya, yang bentuknya bulat itu. Berarti nun apa? Nun mati. Nun yang di atasnya ada sukun berarti disebut juga dengan nun mati. Atau tanwin. Harokat tanwin. Ini, tanwin itu ada fathatain, dhammatain dan kasrotain. Fathatain, kasrotain dan dhammatain. Ketiga-tiganya ini disebut dengan tanwin. Nah, apabila ada nun sukun ini atau tanwin yang tiga ini bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka hukumnya ada 4. Ada 4 cara membacanya. Yang pertama, izhar, dibaca jelas. Kemudian idgham, dibaca masuk, ya, nunnya tadi masuk ke huruf sesudahnya. Kemudian yang ketiga ada iklab, ya, iklab itu artinya menukar. Nunnya tadi ditukar bunyinya jadi mim, ya. Nunnya atau tanwinnya tadi berubah bunyinya menjadi mim. Kemudian yang keempat ada ikhfa. Ikhfa itu artinya disembunyikan, disamarkan. Jadi nunnya atau tanwinnya itu terdengar tapi samar-samar. Nah, pemahaman tentang hukum-hukum bacaan dan cara penerapannya atau cara membacanya yang benar akan menjadikan bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi fasih dan tartil. Nah, sekarang kita akan belajar hukum bacaan izhar dan ikhfa. Yang pertama, izhar. Izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Ya. Apa tadi artinya? Izhar secara bahasa artinya jelas atau terang. Nah, menurut ilmu tajwid, izhar itu adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Ada 6 hurufnya. Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Coba kita hafalkan ya. Izhar itu apa? Izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Maka cara membacanya jelas tanpa dengung, ya. Harus dibaca jelas, tidak boleh dengung. Nah, ke-6 huruf tadi, huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha, itu disebut dengan huruf halqi. Kenapa disebut huruf halqi? Karena tempat keluarnya huruf tadi itu atau makhrajnya, tempat keluarnya huruf tadi itu berasal dari tenggorokan. Ya, coba bilang a. Bilang a. A. Bilang oh, a. Ayo, bilang oh, a. Nah, keluarnya dari mana? Terasa nggak dari tenggorokan? A. Kemudian h. 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 Kho. A. Gho. Terasa nggak tenggorokannya bergetar? Nah, berarti tempat keluarnya tadi, huruf-huruf tadi itu berasal dari mana? Dari tenggorokan sini. Nah, ini namanya makhraj.
Makhraj itu artinya tempat keluarnya huruf. Keenam huruf ini tadi disebut dengan huruf halqi karena keluarnya huruf tadi itu berasal dari tenggorokan. Kalau ba bukan huruf halqi. Ba itu nanti keluarnya dari mulut, dari kedua bibir. Beda. Nah, ini hurufnya hanya ada 6. A, H. Ini hurufnya ada 6 nih. A, H, H, Kho, A, Gho. Keenam huruf ini keluarnya dari tenggorokan. Ya, makanya disebut dengan huruf halqi. Dengan demikian, bacaan izhar yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin disebut juga dengan izhar halqi. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya biar paham. Lihat yang diwarnai kuning. Ya, lihat yang diwarnai kuning. Wa man aroda. Ya, coba sekarang bisa kan ini baca ini ya. Coba dibaca coba yang kuning. Dibaca. Nah, di sini nunnya, perhatikan yang diwarnai kuning. Nun sukun ya, nun yang di atasnya ada sukun bertemu dengan apa ini? Bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf apa? Hamzah. Lihat, ya kan? Nun sukun bertemu dengan hamzah. Ya. Nunnya dibaca jelas, nunnya kedengeran jelas. Wa man. Man ada n-nya belakang, ya kan? Nunnya terdengar jelas. Wa man aroda. Ya, ini disebut dengan bacaan izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi karena apa? Keluar dari tenggorokan. Huruf A tadi keluar dari tenggorokan. Sekarang yang kedua, perhatikan. In, hum, illa. Ya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf apa? Nun sukun bertemu dengan huruf apa? H. Perhatikan tulisannya yang berwarna kuning. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf H. Ya. Nunnya kedengeran jelas nggak? In, hum. In, hum. Ya. In. Ya, belakangnya n. Nunnya terdengar jelas. In, hum. Ya, terdengar jelas sehingga disebut dengan bacaan izhar. Ya, paham ya sampai sini? Kemudian contoh selanjutnya. Man hamalna. Man hamalna. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ha. Ya. Nih, nun sukun bertemu dengan ha harus dibaca jelas. Man. N-nya kedengaran jelas. Nunnya. Man. Ya. Man hamalna. Kemudian selanjutnya. Liman khalaqta. Di sini ada nun sukun bertemu dengan kho. Ya, harus dibaca jelas. Nunnya harus terdengar jelas. Liman khalaqta. Selanjutnya ada min amalin. Min amalin. Ada nun sukun bertemu dengan apa ini? Nun sukun bertemu dengan apa? Coba ya dilihat. Min amalin. Ada nun sukun bertemu dengan ain. Ya, harus terdengar jelas nunnya. Min min. Ya. Kemudian selanjutnya ada min ghillin. Ada nun sukun bertemu dengan apa? Min ghillin bertemu dengan apa? Bertemu dengan ghain. Ya. Suara huruf nunnya harus terdengar jelas. Ya, paham ya sampai sini ya? Itu tadi izhar halqi. Cara membacanya nunnya harus terdengar jelas. Nah,
Cukup sampai di sini dulu pelajaran kita tentang izhar halki. Insya Allah nanti besok Senin kita lanjutkan lagi ya.